Presiden Amerika Serikat membagikan bantuan kepada rakyatnya sebanyak 20 juta rupiah per orang, yaitu senilai 1.200 USD ya. Jadi 20 juta per orang, dan juga untuk setiap anak-anak dikasih 500 USD. Jadi senilai kayak berapa? 7 juta, 8 juta rupiah. Itu adalah berita yang gue dapet di akhir minggu lalu sebenarnya, dan gue berencana untuk ngasih sedikit review aja terhadap gerakan yang dilakukan oleh Donald Trump untuk negaranya, yaitu membagikan 20 juta per orang dan juga 500 USD sebanyak 7-8 juta rupiah untuk anak-anak. Itu duit yang sangat banyak buat kita orang Indonesia tentunya. Dan kalau kita bandingkan dengan presiden kita Jokowi, apa yang udah dikasih sama dia kepada setiap rakyatnya, apakah ada bantuan seperti itu? Sejauh ini enggak, memang sudah ada rencana BLT, dan itu pun untuk orang-orang dengan persyaratan tertentu untuk bisa mendapatkan BLT, oke? Jadi, kayak kalau dibandingin sama yang dikasih oleh Donald Trump, kayaknya jauh banget ya. Sedangkan Jokowi di sini memberikan kita BLT untuk yang lebih membutuhkan. Oke, kita bakalan bahas. Donald Trump, ya dia menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Gue nggak tahu efektif apa enggak, yang jelas tiap hari jumlah korban baru corona yang positif di US itu tuh belasan ribu, 20 ribu, dan itu gila banget kayak gue bilang di video gue yang kemarin. Kalian udah nonton belum? Kalau udah nonton, bagus. Kalau belum nonton, kalian harus nonton. Gue tinggalin linknya di deskripsi video ini. Dan Jokowi juga bersama menteri-menteri, bersama tim-tim menteri kesehatan dan segala macam, gue lihat sudah melakukan gerakan-gerakan yang cukup efektif dan cukup ekstrim karena kondisinya lumayan parah. Kita nggak mau seperti US dan juga Italia. Sehingga kita mulai memikirkan opsi karantina wilayah, sehingga mungkin orang tidak bisa keluar masuk Jakarta, nggak bisa keluar masuk Bogor, dan juga kota-kota lainnya yang bakalan menerapkannya. Dan ya kalau dibanding sama 20 juta rupiah per orang, itu terdengar agak jomplang ya? Benar nggak sih? Enggak guys, nggak gitu. Yang gue mau bilang dulu ya, Presiden AS sama Presiden Indonesia masih jauh lebih baik daripada Raja Thailand. Lu bayangin, ini aki-aki liburan ke Gunung Alpen dengan ratusan pembantunya, gila ya. Sewa hotel pegunungan Alpen sama 20 selir. Ini udah aki-aki gitu loh. Sama 20 selir gitu. Apa sih rahasianya? Maksud gue, soal quality seorang leader yang bagus ya harusnya menyelesaikan masalah di negaranya lah. Bukan meninggalkannya begitu saja. Ya nggak sih? Bukan berarti dengan harus menjadi salah satu korban positif juga kayak Pangeran Charles di UK. Tapi kayak ya harus ada usaha yang dilakukan biar negaranya jadi lebih baik daripada pergi liburan gitu kan. Gue sekali lagi gue katakan, membagikan uang sebanyak 20 juta per orang itu bukan ide yang bagus. Dan kalian nggak bisa membandingkan itu dengan kebijakan yang ada di Indonesia. Dan itu nggak membuat Jokowi menjadi lebih jelek daripada Donald Trump. Sama sekali nggak. Oke? Penjelasannya bisa gue kasih ke sini. Dan gue harap kalian suka. Tapi sebelum melanjutkannya, gue pengen minta pendapat kalian dulu. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Raja Thailand di Pegunungan Alpen dengan 20 selirnya? Tinggalin di komentar. Oke? Kasih komentar terpedas lo. Yang lo bisa. Gue tantang. Donald Trump memang benar, itu fakta ya. Ini fakta, dia membagikan 20 juta ke setiap orang dan juga 500 USD sebanyak 7 hingga 8 juta rupiah sekali lagi kepada anak-anak. Dan jika ditotalin, dana yang diguyurkan itu tuh sebanyak 2 triliun USD. Gila guys, 2 miliar rupiah aja udah banyak banget. Dia ngasih 2 triliun USD. Berarti 2 triliun kali 16 ribu kalau sekarang ya. Udahlah, gue nggak mau ngitung, pecah kepala gue. Tapi itu solve the problem nggak sih? Jawabannya enggak. Karena itu nggak membantu dalam mengurangi kurva peningkatan jumlah pasien positif coronavirus. Yang ada malah makin meningkat setiap hari. Bagi duit aja, itu tuh cuma kayak oksigen sekali doang. Yang mungkin 2 minggu atau 3 minggu setelah ini, duit yang dikasih tuh udah habis aja, dan kayak, so what about it? Lu mau ngegelontorin duit 2 TUSD lagi, atau 10 TUSD di saat itu? Itu nggak guna guys, nggak solve the problem. Yang harus kita lihat di sini adalah solve the problemnya dulu. Lakukan measure-measure ekstrim yang diperlukan untuk nge-stop penyebaran wabah corona ini. Penyebaran wabah corona ini harus di-stop, guys. Jadi, kayak lu dikasih uang 2 miliar pun kalau nanti semuanya mati, nggak guna. Dan itu yang gue lihat lebih ke fokusnya pemerintah Indonesia. Ya, Pak Jokowi dan menteri-menteri tidak mau melakukan gerakan yang ekstrim segegabah itu juga dengan konsiderasi itu. Tentu fokus utamanya adalah menyelesaikan wabah dulu dengan langkah-langkah social distancing, self-quarantine yang gue harap kalian lakukan dengan baik. Dan kalau udah, tinggalkan like dan juga share video ini biar semakin banyak yang mengerti kenapa Jokowi melakukan langkah-langkah seperti ini. Nah, ada konsiderasi lain lagi dari presiden kita, kenapa kita nggak dikasih duit, ngelontorin duit seperti itu. Karena it doesn't solve the problem, sekali lagi. Obviously ya, itu jelas banget nggak nge-solve the problem. Nggak mau ngambil langkah ekstrem yang diambil oleh Donald Trump. Dan mungkin ada yang dari kalian yang pernah bertanya seperti ini. Kenapa sih Bank Indonesia nggak cetak duit aja? Kenapa Bank Indonesia nggak ngecetak duit sebanyak-banyaknya aja, jadi semua akhirnya dibagiin duit, masing-masing dikasih 100 juta, dan ya udah gitu, masih semua orang kaya, jadi orang nggak usah kerja.
Karena kan bisa cetak duit, kenapa harus kerja buat cari duit, kenapa nggak dimanfaatkan? Enggak, guys. Nah, ada yang namanya teori inflasi, guys. Dengan lu semakin banyak duit yang beredar di pasaran, dengan jumlah barang yang sama, maka itu akan menjadi inflasi. Inflasi dengan kata lain, pentok mulu ah. Inflasi dengan kata lain adalah penurunan nilai tukar uang. Contoh simpelnya gini ya. Katakan saja negara kita punya 100 juta. Ya udah 100 saja. 100 juta aja biar gampang. Dan juga negara memiliki barang, barangnya ini kita sebut saja buku gitu ya. Bukunya ada 1000 buku dan kita punya 100 juta rupiah. Di posisi itu, setiap buku dijual dengan harga 100.000. Total uang ada 100 juta. Tapi, let's say Bank Indonesia memutuskan tiba-tiba gua print lagi 100 juta rupiah. Totalnya jadi duit negara ada 200 juta rupiah. Jumlah bukunya tetap 1000 buku. Tapi, dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar di pasaran, jumlah demand, jumlah orang yang mampu membeli buku itu jadi lebih banyak. Sehingga buku ini akan menjadi langka. Ya. Jadi ini paling dasar ekonomi itu kayak gitu. Ada namanya supply, ada demand. Ketika supply-nya sedikit, demand-nya meningkat. Ketika supply terbatas dan yang bisa membeli supply ini itu meningkat, maka demand pasti meningkat, jumlah yang pengen beli meningkat. Ujung-ujungnya terjadi apa? Harga buku bakal dinaikkan, jadi 200.000 per buku. Jadi ujung-ujungnya harga nilai uangnya sama aja. Itulah yang dinamakan dengan inflasi. Jika kalian mau, kalian bisa melakukan googling terhadap kasus Zimbabwe, kenapa nilai tukar Zimbabwe itu anjlok separah-parahnya. Sampai uangnya udah ngomong berapa miliar, berapa triliun, dan sebenarnya nilainya cuma puluhan ribu rupiah. Jadi kalian bersyukurlah, $1 masih bernilai 15.000, 16.000 rupiah. Dibanding negara lain ada banyak inflasi yang lebih parah. Dan tentu di sini kita nggak mau mengurangi kesalahan dilakukan oleh negara lain. Kita nggak mau negara kita kacau. Dan kalau udah inflasi, kalau kalian pernah dengar pemerintah minjem duit dari Bank Dunia lah, dari negara Cina lah, dari Amerika, itu masih lebih baik daripada lu mengalami inflasi. Dan ketika inflasi parah terjadi ke negara lu, Bank Dunia nggak bakal mau minjemin duit ke lu lagi. Yang artinya ekonomi lu nggak bakal bertumbuh. Ekonomi yang sehat adalah ekonomi yang dimana supply dan demand sama-sama naik. Gitu, oke? Jadi gue lihat yang dilakukan oleh Donald Trump sekarang itu langkah yang berbahaya banget. Udah dia bakar duit abis-abisan buat meningkatkan nilai pasar sahamnya di Amerika, lalu dia bagi-bagiin duit segampang itu, sedangkan dia sendiri belum bisa mencegah virus corona ini. Jadi meskipun pemerintah kita enggak memberikan bantuan langsung dalam bentuk tunai kepada setiap rakyatnya, kita harus melihat dan mengerti bahwa ada banyak hal lain di luar sana yang harus dimengerti dulu. Kenapa pemerintah kita nggak mau melakukan langkah ini dilakukan oleh Presiden Amerika. Gua harap ini jelas membantu, dan jika kira-kira membantu, ayo dong dibagiin ke teman-teman kalian di grup Facebook, WhatsApp, ataupun manapun. Karena ya informasi yang bagus gua kira layak untuk dibagikan kepada semua orang. Thank you for watching. I will see you guys again in the next video. Stay healthy, stay safe, and guys, bye-bye!